ketika terjadi misalnya hasil gambarnya terlalu radio opak atau radio lucent, kita tahu mungkin bagian sininya yang salah dan sebagainya. Seperti itu. Nah, di materi ini nanti saya akan jelaskan bagaimana proses terbentuknya gambar. Kalau X-ray konvensional itu bagaimana, apalagi ada namanya proses pencucian film, kemudian bagaimana dalam proses pencucian film itu ada beberapa tahap dan lain sebagainya. Oke, jadi dalam radiografi ya, ini kita berbicara tentang X-ray ya. Jadi kalian harus tahu perbedaan beberapa diagnostik imaging mulai dari USG, kemudian X-ray dan lain sebagainya ya. Jadi alat diagnostik itu kita bagi lagi beberapa jenis ya. Ada yang kita sebut dengan diagnostik imaging. Jadi diagnostik imaging seperti namanya berarti kita mendiagnosa dengan berdasarkan image yang dihasilkan atau gambar. Jadi semua alat yang membantu kita mendiagnosis melalui pembacaan gambar itu kita sebut dengan alat diagnostik imaging. Salah satunya X-ray, kemudian USG, ya, CT scan, itu semua adalah diagnostik imaging. Kemudian ada juga alat diagnostik yang sifatnya berbasis lab ya, seperti misalnya mikrobiologi dan lain sebagainya. Itu diagnostik lanjutan yang sifatnya bukan imaging ya. Jadi itu yang harus kalian tahu dulu sebagai basicnya. Nah, di X-ray ada beberapa alat yang menunjang untuk dalam radiografinya ya. Jadi tentu yang pertama itu adalah mesin sinar X. Jadi yang konvensional maupun yang digital sebenarnya semuanya tetap menggunakan prinsip sinar X ya. Jadi dia tetap ada sinar X yang dihasilkan ya. Nanti apalagi namanya MVP-nya berapa ya tergantung lagi dari jenis alat. Nanti kita bisa lihat nanti. Kemudian ada namanya film, kemudian ada kaset film, kemudian ada intensifying screen, ada lampu iluminator. Mungkin kalian sudah tahu ya, lampu iluminator itu biasanya adalah alat yang berbentuk kotak ya. Kemudian yang biasanya kalau kita mau baca X-ray kita tempel di lampu iluminator yang terang sehingga gambaran X-ray-nya akan lebih jelas kita lihat. Kemudian ada alat penyimpanan film, kemudian holder. Ini juga yang penting alat pelindung anggota badan ya, karena kita tahu sinar X itu dia radioaktif ya. Jadi dia memiliki paparan radiasi. Mau digital mau konvensional itu tetap karena dia menggunakan sinar X. Jadi banyak sekarang yang salah beranggapan bahwa kalau digital itu aman, bebas dari paparan radiasi. Tidak. Selama dia menggunakan sinar X, itu tetap akan ada paparan radiasi yang dihasilkan oleh mesin tersebut. Makanya ada alat dosimeter. Dosimeter ini harus rutin digunakan khususnya dokter-dokter atau petugas yang memiliki tugas untuk ya mengambil gambar X-ray dan lain sebagainya. Jadi harus dipantau. Kalau misalnya paparan radiasinya sudah melewati ambang normal itu harus diistirahatkan. Karena paparan radiasi ini sangat berbahaya ya. Dia bisa menyebabkan kanker, kemudian bisa menyebabkan kesulitan dalam kehamilan ya dan lain sebagainya. Jadi harus diperhatikan dengan baik. Kemudian ada alat bantu dalam fiksasi dan alat pengering film. Oke, untuk mesin sinar X itu secara umum dia dibagi atas 3 ya. Ada yang portable ya. Sekarang portable digital ya. Jadi kalau portable ya namanya portable berarti dia sangat mudah dipindahkan dan ukurannya pasti lebih kecil, berat alatnya antara 6 sampai 20 kg. Dan ini yang harus diperhatikan bahwa meskipun dia portable ini tidak bisa langsung dipegang dengan tangan karena itu tadi paparannya itu cukup berbahaya ya. Kalau misalnya sekali, 2 kali mungkin tidak begitu berpengaruh, tapi kalau misalnya petugas yang setiap hari harus apalagi namanya
menggunakan alat ini, nah itu juga bisa berbahaya. KVP-nya dia 90 sampai 100 dengan 30 mAh. Kemudian ada yang mobile, dia ini medium ya. Jadi kekuatan penetrasinya ya. Jadi penetrasi itu kemampuan cahaya untuk melewati target atau melewati pasien yang akan kita lakukan pengambilan gambar ya. Jadi biasanya ini dia hanya bisa dipindahkan, tapi dia tidak uh, se semudah portable. Jadi biasanya hanya di area rumah sakit saja ya. Jadi misalnya dia dari um, klinik terus dipindahkan ke tempat hewan besar itu masih bisa seperti itu. Kemudian ada unit stasioner. Nah, ini dia sangat kuat penetrasinya ya. KVP-nya itu sampai 150. Ini miliampernya itu sampai 2000. Jadi dia ini tidak bisa ditempatkan dan dia sifatnya permanen ya. Jadi dia memang disetting di satu tempat khusus radiologi, khusus tempat mesin X-ray. Jadi kalau yang stasioner ini dia biasanya ukurannya agak besar ya, dan itu tadi kemampuan penetrasinya paling tinggi. Jadi dia bisa menembus hewan-hewan besar dan lain sebagainya. Jadi ini PR juga karena kalau misalnya kita mau targetnya adalah hewan besar, kemudian ruangannya tidak mumpuni, itu sangat rugi sekali kalau kita memiliki unit stasioner, baru ruangan X-ray itu sangat kecil, padahal penetrasinya itu bisa mungkin sampai hewan gajah dan lain sebagainya. Jadi penentuan jenis X-ray itu disesuaikan ya dengan ruangan dan capability sebuah rumah sakit, apakah dia memang menerima hewan besar dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi penentuan jenis X-ray itu disesuaikan dari jenis klinik dan jenis pasien yang biasanya sering ditangani. Seperti itu. Bukan tidak mungkin jenis unit portable kita gunakan pada hewan besar, tapi biasanya kalau yang jenis portable kita hanya bisa mengambil view berpart ya. Misalnya kita mau X-ray misalnya pada kuda. Kita tidak bisa mengambil view satu kuda, tidak bisa. Jadi biasanya kita hanya mengambil view yang kita curigai ada masalah, misalnya kakinya, berarti kita X-ray hanya kaki saja. Seperti itu. Oke, jadi ini gambar-gambar mesin sinar X-nya ya. Kalau kita lihat mulai dari yang portable ini lebih simple, kemudian ada mobile, ya mobile lebih yang ada rodanya ini ya. Jadi dia lebih besar tapi lebih mudah kita pindahkan. Kemudian yang terakhir stasioner, kalau kita lihat memang equipment dari unit stasioner dia lebih kompleks ya, jadi tidak fleksibel untuk kita lakukan pemindahan seperti itu. Jadi sebelum kita menentukan jenis mesin sinar X yang akan kita gunakan, yaitu tadi kita harus tahu bagaimana kapabilitas klinik atau rumah sakit kita, apakah kita membutuhkan yang portable atau yang tetap. Kalau misalnya kita banyak yang house call, ya saya rasa mungkin yang portable lebih lebih baik ya. Tapi kalau misalnya sekelas rumah sakit ya memang harus stasioner, lebih direkomendasikan. Oh, kita masuk ke bagian-bagian ya dari film. Oke, jadi film ini sangat penting juga dalam menghasilkan sebuah gambar. Jadi film ini dia eh, tersusun atas beberapa lapisan yang sangat penting ya. Jadi dia ini adalah bahan tipis dari polyester, kemudian ada bahan perekatnya yang sifatnya adesif ya. Jadi salah satu kandungan dari film ini adalah silver halide. Jadi dia sangat sensitif terhadap paparan sinar X atau cahaya. Jadi kenapa kertas film ini bisa menangkap, menghasilkan gambar itu tadi karena ada kandungan silver halide kristal yang sangat sensitif terhadap paparan sinar X atau cahaya. Seperti itu.
Nah, kedua sisi film ini juga, jadi dia seperti lapisan-lapisan ya. Jadi ada bahan polyester, kemudian ada bahan perekat adhesif di sisi atas dan bawah, kemudian setelah itu ada kristal halidnya, ya, kemudian ada lapisan pelindung lagi, berupa gelatin di bagian atas dan bawahnya. Jadi mau dipakai tidak masalah, dia mau diputar balik karena pada dasarnya uh, lapisan uh, penunjang dari film ini dia tersusun atas bawah itu sama ya. Jadi yang dilindungi itu adalah bahan polyesternya di bagian tengah seperti itu. Jadi eh, kedua sisi film ini dilindungi dengan lapisan gelatin ya pada permukaan luar, atas dan bawah, dan kristal ini ketika dia telah terpapar, nah dia ini akan mengendap dan membentuk silver metalik. Oke. Yang perlu kalian ketahui juga bahwa em, standar apa lagi namanya, standar ruangan untuk mesin X-ray itu dia harus berlapis dengan timbal atau PB. Jadi kenapa dia harus berlapis timbal atau PB? Karena timbal atau PB ini dia tidak bisa ditembus oleh sinar X. Dia tidak bisa ditembus oleh sinar X yang dihasilkan oleh X-ray tersebut. Jadi kalau hanya dinding biasa itu sinar X-nya itu bisa menembus. Jadi radiasinya itu bisa menyebar kemana-mana. Makanya standar sebuah rumah sakit ataupun klinik yang memiliki mesin sinar X, baik itu digital ataupun stasioner, itu dia ruangannya harus terstandar tersusun atas timbal atau PB. Jadi ini juga sebenarnya yang cukup pricey ya. Jadi semua ruangan, bagian ruangan itu harus tertutupi oleh eh, material berbahan timbal atau PB. Jadi kalau ada sebenarnya klinik atau rumah sakit yang memiliki X-ray, kemudian ruangannya tidak berlapis timbal atau PB, itu sebenarnya melanggar aturan dan itu sangat berbahaya karena radiasinya itu bisa menyebar kemana-mana. Seperti itu. Semua bahan pelindung juga, misalnya petugas sebelum mengambil gambar itu kan biasanya memiliki apron ya. Apron itu dia harus mengandung timbal juga PB ya. Karena kalau tidak itu radiasinya bisa langsung menembus tubuh dan organ-organ dalam. Seperti itu. Jadi ini sangat penting sekali. Oke, tadi sudah ada film, kemudian ada kaset film. Nah, kaset film ini dia terbagi atas tipe non-screen, kemudian image intensifying screen ya. Jadi kaset film ini sangat penting juga. Jadi yang pertama itu ada yang non-screen. Jadi biasanya kalau kaset film yang tipenya non-screen, dia ini langsung dilapisi bahan kedap cahaya seperti karton atau plastik ya. Jadi dia digunakan dengan pertimbangan untuk memperoleh gambar datar yang lebih baik. Namun radiasinya biasanya lebih besar ya. Dan ini kaset film ya digunakan untuk pada pasien yang benar-benar terbius. Nah, ini juga eh, karena radiasinya besar, makanya dia digunakan di ruangan yang em, tanpa dihandling satu orang pun dan pasien harus benar-benar terbius ya. Nah, itu tantangan kita sebagai dokter hewan ya, karena pasien